Salasa Ithnain Wahid. Ahlan wa sahlan guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban bikum fi qanatina Qafilus. Oke guys, hari ini gue kedatangan tamu ke kaum hawa yang masih muda nih. Gitu. Di sebelah gue ini namanya Niken. Nah, tapi sebelum kita lanjut lagi, jauh lagi lebih dalam ngobrol sama Niken, yang belum Coffee Daus ingetin, yang belum subscribe channel Coffee Daus, subscribe sekarang juga. Like, share, and comment. Dan jangan lupa juga bunyiin loncengnya biar kalian tahu kalau Coffee Daus masukin video terbaru. Nah, datang deh tuh notification-nya di kalian semua. Pokoknya don't forget. Oke, balik lagi yang tadi Coffee Daus bilang, gue kedatangan tamu nih. Coffee Daus nih kalau kedatangan tamu yang kaum hawa muda nih agak nervous kayaknya nih. Tapi oke guys, kita ngobrol-ngobrol santai nih sama Niken, namanya Niken. Yang tadi gue juga bilang, dia ini juga lulusan dari China juga ya, sempat kuliah juga di China. Betul. Dan juga seorang mualaf juga nih teman-teman. Nih masih muda juga. Terus juga mualaf, gimana sih ceritanya dan kapan gitu. Oke, jadi tanya nih langsung nih, mendingan tanya langsung, jangan gue yang cerita. Nah nanti ntar ada yang mencong-mencong lagi atau yang lebihin karena gue nggak tahu, makanya nanya aja sekarang langsung. Oke, Ken, sebelumnya thank you ya udah datang. Iya, sama-sama. Di channel Coffee Daus. Makasih juga udah diundang loh kok. Oh iya, sama-sama loh, kayak jauh gitu, tadi sih enggak ya? Enggak kok. Alhamdulillah enggak ya? Masih Jakarta, wilayah Jakarta ya? Masih. Alhamdulillah. Nah coba nih Ken, perkenalan diri ke subscriber Coffee Daus. Dan jangan lupa juga tadi mantan kuliah di China juga Iya, dong. betul. Bisa lah, kenal-kenalan pakai dua bahasa Indo dulu, abis itu baru Mandarin. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Niken. Nama Islam saya Aisyah Mariam Effendi. Umur saya 22 tahun. Saya tinggal di Bekasi. Bekasi. Iya. Oke, itu aja. Itu pakai bahasa Indonesia. Oke, pakai bahasa Mandarin ya. Tacha hao, begitu gitu ya. Oke. Oke, Tacha hao, wo chao Niken. Wo Tacha Bekasi. Mungkin itu aja. Itu aja. Oke, itu aja. Nama Agak dan tinggal nervous Bekasi. dikit ya. Nervous sedikit ya. Oke. Jadi kita juga udah dengerin. Tadi ini kan lo bilang ada nama Islamnya ya. Aisyah Mariam Effendi. Iya, betul. Oh gitu. Nah jadi itu tuh guys yang gue bilang ada nama Islamnya. Berarti ada nama Islamnya. Tadi gue juga bilang bener dong kalau lo tuh mualaf juga kan ya. Iya, betul. Dari tahun berapa tuh Ken? Tahun 2019. Wih baru guys. Ya, Baru banget ya. Masih fresh from the oven. Betul. Nah berarti berarti itu kuliah waktu itu Di Cina. di Cina ya? Itu dari 2000 berapa? Kuliah di Cina itu 2018. 2018, 2000. Lulus tahun 2020. 2020. Oh, berarti dari tadi bilang 2019 ya syahadatnya. Iya. Wih, gila nih. Berarti pas masih kuliah di Cina ya? Iya. Itu di daerah mana tuh, Ken? Di Jiangsu sih. Jiangsu Xin ya. Aduh, kalau gue taunya Guangzhou aja nih. Beijing, Shanghai gitu-gitu. Nanjing ya? Nanjing, Kalau daerah situ kayaknya deket-deket apa tuh? Deket. Ya pokoknya itulah ya. Pokoknya deket itulah. Pokoknya gitu ya lah ya. Pokoknya China luas banget guys. Pokoknya gue nggak tahu. Tapi yang penting alhamdulillah udah lulus ya sekarang ya. Udah. Baru lulus, tapi lulusnya ini dong.
Online? Online. Online, ya. Graduation-nya juga online. Senasib berarti sama gue kan. Senasib gitu. Senasib. Oke, tadi kan yang lo bilang bisa ceritain gak nih gimana, gue juga penasaran sih, lo baru 2019 syahadatnya, terus juga kayak karena apa sih gitu, kayak ada sesuatu kah atau ada kejadian atau mungkin karena ada cowok gitu kan, mungkin kan Medi kan namanya si muda nggak tahu guys gitu, terus mungkin dari teman atau dari ya apalah gitu kan. Jadi tuh sebelumnya gue udah lama belajar tentang Islam tuh udah lama. Cuman nekatnya itu pas di Cina tahun 2019. Jadi karena keluarga gue kan bukan Muslim, keluarga gue Chinese kan, dan penganut Buddha bokap gue. Dan nentang banget lah kalau gue tuh Mau masuk mau belajar Muslim lah, belajar Islam lah. Jadi waktu awal-awal gue belajar itu sering diaduin sama nyokap gue ke bokap. Diaduin sampai akhirnya gue nggak berani buat belajar lagi nih. Nah, singkat cerita, itu di tahun 2017 itu kejadian, jadi tuh gue di sekolah sempet dibully. Di Cina? Enggak, di Indonesia. Masih di Indo? Itu tahun 2017. Itu gue nggak percaya tuh sama yang namanya agama pada saat itu. Itu gue dibully di sekolah. Gue masuk kuliah juga sama kayak gitu juga. Terus dari kampus, teman-teman kampus gue suka yang ngeledek itulah karena gue broken home. Oke. Jadi kejadian tahun 2017 itu gue ngelakuin hal yang di luar batas wajar. Batas wajar. Jadi pas saat itu kejadiannya tengah malam waktu itu. Kejadiannya tengah malam, itu gue try to suicide lah. Waktu itu, itu gue jalan sendiri, itu keadaan gue nggak sadar. Jadi keadaan gue nggak sadar. Serius lah? Jadi waktu saat itu gue nggak sadar karena gue nenggak obat tidur 1 strip waktu itu. Nah terus habis itu gue jalan ke rumah sakit sendiri. Terus gue ngeluarin itu data-data gue. Terus gue tinggal lagi, gue tidur di ini kursi ruang tunggu. Akhirnya diurus, gue masuk ke UGD, nyokap gue datang, bokap gue datang, itu gue setengah sadar. Pas gue sadar nggak sadar, dokter interaksi sama gue, itu gue ngelihat adalah gue nggak tahu itu laki-laki apa perempuan, itu tingginya tuh lebih dari pintu. Itu dia pakai jubah hitam, pegang tongkat. Itu cuma ngeliatin gue aja. Terus nggak lama itu gelap, sama sekali gelap. Dan di situ gue tuh kayak ngerasain itu tuh dingin yang beda. Dinginnya tuh benar-benar beda banget. Dan gue jalan tapi tuh nggak ada ujungnya. Jadi gue nggak nemu pintu, nggak nemu apa. Jadi setengah sadar? Itu nggak, gue udah ngeblank itu. Udah ngeblank. Jadi pas saat itu gue bilang, apa jangan-jangan gue udah nggak ada? Apa jangan-jangan udah di alam mana gitu? Jadi tuh kejadian itu gue langsung ngomong sama diri gue sendiri, iya gue percaya adanya Tuhan, gue bilang. Terus gue bilang, kalau boleh dikasih kesempatan, gue pengen berubah jadi lebih baik lagi. Terus nggak lama tuh gue lihat ada cahaya. Ada cahaya, tiba-tiba orang datang ke gue. Datang saking terangnya itu, mukanya nggak kelihatan, wajahnya nggak kelihatan. Terus dia megang tangan gue, terus dia langsung narik. Dia bilang kayak gini, ayo bangun, belum waktunya. Terus nggak lama tuh gue kayak bangun kaget gitu.
hari itu juga gue harus operasi. Itu kejadian di tahun 2017. Terus singkat cerita gue berangkat ke Cina 2018. Tapi waktu itu lo bilang lo masih kuliah? Iya, gue masih kuliah. Gue kuliah di Trisakti. Trisakti? Di Jakarta. Udah semester berapa waktu itu? Itu semester 2. Lo tinggal berarti ya pas lo ke China? Jadi tuh pas gue Cina, lagi ada acara nih dari PPI. Waktu itu acara. Terus mampirlah ke masjid di sana. Jadi tuh ada satu masjid, itu satu-satunya masjid di kota itu. Datang ke sana, tiba-tiba gue nyeletuk aja, bisa nggak sih di sini mualaf? Terus ditanyain siapa yang mau mualaf, gue bilang gue yang mau mualaf. Akhirnya diantarin. Pakai bahasa Mandarin? Enggak. Masih bahasa Indo? Bahasa Indo. Oke. Di situ dianterin sama cutting gue, dianterin ke sana. Kira mualaf dikasih nama Mariam. Terus gue telepon bokap gue dong, gue bilang, "Pah, aku di sini udah mualaf," bilang gitu. Terus bokap gue ngamuk seadadanya. Ngoceh aja di depan lo. Ngoceh dia bilang. Terus gue bilang, "Oh boleh nggak? Aku izin mau pakai kerudung." Ngamuk seadadanya. 2 minggu gue diemin. Gue telepon nenek gue yang di Taiwan. Akhirnya dibeliin tiket, suruh pulang. Terus bokap akhirnya ngomong, kalau mau mualaf, mending di sini papa yang nganterin gitu. Akhirnya dianterin ke Piti. Akhirnya mualaf di situ. Dianterin bokap gue. Tahun berapa tuh? Tahun 2019. Berarti waktu itu ya datang ke rumah? Datang ke rumah Koko. Itu tahun 2019 pas libur winter. Jadi gue mualaf itu pas di Cina Desember 2018. Tapi yang bokap waktu dianterin ke rumah? Dianterin ke rumah sama bokap. Gitu ceritanya. Gitu. Jadi ya dari ceritanya Niken guys tadi yang Niken bilang, dan berarti lo dari mimpi-mimpi itu ya, maksudnya awalnya kayak lo nggak believe God, lo nggak percaya Tuhan, sampai-sampai itu dimana lo minum itu ya, yang obat satu strip itu, jadi itu ya semua emang ada ininya sih ya, ada apa namanya, ada tanda-tandanya juga gak sih? Iya gak sih? Jadi tuh gue sempet cerita kan, sharing sama teman gue yang dia nanya, kok lu bisa mualaf? Lu nekat banget, dia bilang kayak gitu. Terus gue bilang, gue kejadian kayak gini yang tadi gue ceritain kok. Terus dia bilang, mungkin dia ada kelebihan atau apa ya? Gue nggak paham. Dia bilang ke gue, kalau lu tuh diambang kematian sebenarnya. Dia ngomong kayak gitu ke gue. Terus dia bilang, itu tuh antara roh lu nih mau naik ke langit tapi nggak bisa, mau ke bumi juga nggak bisa. Jadi tuh gue di tengah-tengah situ loh. Kata temen lo gitu? Kata temen gue. Jadi tuh kalau sampai ya gue yang nggak ada, itu gue stuck di situ aja. Gue nggak bisa kemana-mana. Kata dia kayak gitu. Jadi tuh kan kalau jin itu kan emang Allah ciptakan dia dari api. Tapi kan kalau setan itu kan roh manusia yang belum waktunya meninggal, tapi dia meninggal. Paham gak sih kok? Iya paham. Jadi kayak gitu. Oh itu waktu itu lu nanya sama temen lu itu pas di Cina juga? Enggak, itu gue nanya pas di Indo. Pas di Indo ya? Nah terus waktu kayak gitu pulang lu dari Cina dibeliin tiket, ketemu keluarga, bokap, tetap masih ngoceh-ngoceh? Masih, keluarga besar nentang banget, apalagi tante-tante gue yang emang taat agama banget ya. Jadi kontra banget lah. Ya. Terus juga diocehin, udah lu balik lagi atau lu suruh pindah, menurutnya kayak segala macam. Iya, pastilah kayak gitu. Kayak gitu. Terus dari saudara-saudara lu gimana? Gue belum nanya nih, lu punya koko atau punya cici atau punya adik? Oh, lu sendiri? Single factor nih, sendirian. Berarti waktu itu
pandangan bokap gimana pas awal-awal pulang kan kayak gitu kan. Terus pas dibilang nganterin ke PT, oh awal mulanya lo tahu PT gimana tuh? Gue belum tahu tuh. Gue waktu itu masih di Arab tuh kayaknya. Iya. Gue masih belum tahu apa-apa kan, cuma nyokap tuh kayak cerita ini ada yang mualaf baru namanya Niken masih muda gini. Oh iya. Dan baru sempet ini pertama kali ketemu ya. Iya, pertama kali. Baru ketemu juga. Terus udah sempet ngobrol nih makanya ya ayolah kayak gitu dibikin datanglah ke studio gue. Jadi awal mulai PT gimana tuh? Jadi bokap ada saudara jauh, Koasen namanya. Jadi dia kenal sama pendiri PT ya. Jadi diajakin ya udah coba nih mualaf di sini aja. Nah itu isinya Chinese semua. Jadi nggak perlu takut. Katanya kayak gitu. Katanya gitu. Itu pas 2019 ya. 2019 ya. Betul. Makanya waktu itu waktu itu kontak siapa waktu itu? Kontak ke Langsung nyari di internet ya? Ke tante langsungnya? langsung ke tante. Oh langsung ke mama berarti. Jadi ya berarti kalau namanya sekarang teman-teman tapi udah tahu kalau udah muslimah. Udah tahu semua. Udah tahu semuanya. Tapi terus nih kayak mungkin puasa. Kalau lu alhamdulillah puasa. Kuat dong. Kuat. Ya mungkin Kuat ya harus kuat. Harus kuat. Apalagi kalau orang kerja ya. Dan ya kalau misalnya ya perempuan kalau masalah halangan ya beda lah gitu. Terus kali nyuri kan siang warteg nih kemasakan Padang gitu. Tapi masalah kadang ya. Kadang tapi itu masalahnya karena lu tuh baru banget ya, apalagi perempuan dan situasi kiri kanan lu tuh gimana ya? Kayak bokap lu tadi bilang kan kayak nentang banget dari tante-tante lo gitu. Nah, terus dari mau nanya, dari nyokap gimana pandangannya, Ken? Nyokap udah nggak banyak ngomong sekarang. Udah banyak ngomong ya. Awalnya lo tahu lo jadi Islam? Enggak sih, dia ya udahlah terserah, yang penting jadi lebih baik ya it's okay katanya. Tapi itu emang waktu itu nyokap bokap memang dua-duanya masih non ya sampai sekarang masih non. Masih non. Berarti kalau dari keluarga yang beda lo sendiri nih? Enggak, sebenarnya lucunya gini, keluarga gue tuh semuanya beda-beda agamanya. Bokap gue tuh Buddha, nyokap gue itu Kristen, kakak gue Kristen. Jadi gue punya step sister. Step sister. Jadi itu bineka tunggal ika banget ya. NKRI banget kayak gado-gado gitu guys. Terus jadi lu gini gak sih Ken kan udah kayak gini udah muslimah kayak gue lah datang kalau mau ke masjid misalkan mau sholat mau ibadah kayak orang tuh pernah lu Islam gitu atau kayak satpam di mall lah kayak nanya gitu. Nanya apa musola di mana terus masjid di mana nanya sama orang lah gitu kayak lu Islam atau lu kayak ada cerita kayak apa ya lu pengen sholat tapi tuh lu disangka bukan muslimah gitu, pernah ada gak kayak gitu atau pernah ya diginiin sih, masa sih lu muslim muka lu gereja banget. Kata teman gue gitu ya. Pastilah ya, maksudnya sesama kita muka ya oriental gini ya. Jadi nggak disangka orang mau ke masjid gitu kan. Nah terus kan tadi kita semua juga subscriber gue juga udah denger kisah lo masuk Islam, terus juga awal mulanya gimana prosesnya sampai keluarga segala macam. Nah dari lingkungan lo ya kan, sekitar atau dari temen lah yang paling deket sih. Mungkin ada temen yang sebelumnya seagama juga sebelum lo masuk Islam, atau mungkin pas tau lo masuk Islam, ini jadi kayak apaan sih lo atau kayak menjauh atau segala macam. Dia dari lingkungan pertemanan lah. Ada sih sebagian. Ada sebagian. Langsung di-kick tuh lo. Di-kick sih nggak, lebih ke udah lo ngapain sih udah balik lagi kayak gitu. Tapi sebagian juga ada yang nge-support kayak udah ikutin aja apa yang lo mau.
karena kan itu pilihan ya. Karena itu pilihan, iya sih betul juga. Dan nggak yang kayak macam apa ya? Kalau gue bilang tuh bukan apa ya, paksa gitu, nggak temen kayak bener-bener kayak putus kontak gitu. Enggak sih. Biasa Paling aja. ya udah ceng-cengan gitu. Ceng-cengan ya. Lebih ke dicengin sih. Nah, itu lo kenapa waktu itu milih kuliah di Chungkok di China? Jadi tuh tahun 2017 ada program dari kampus gua. Trisakti tuh? Dari Trisakti. Ada program. Yang deket ya? Bukan. Yang di Kebon Nanas. Kebon Nanas. Institut Transportasi Logistik. Oke, ya. Iya. Gitu. Jadi ada program double degree buat berangkat ke sana. Terus juga gue kebetulan gak nyaman juga di kampus. Ya udah akhirnya gue mutusin buat berangkat. Gitu. Jadi emang dari lo nya pengen ya. Emang gue yang pengen. Tapi waktu itu berarti terakhir lo balik ke Cina tuh berapa tuh? Sekarang udah lulus kan berarti? Udah. Terakhir kapan balik ke Cina? 2020 deh. 2020 terakhir? Terakhir. 2019 kali? 2019. Kan Iya, benar. corona kan? 2020 gue balik. Balik Awal tahun. awal tahun ya. Terus gimana nih Ken? Pas lu balik ke China lagi kan 2019. Berarti lu balik ke China tuh udah jadi seorang muslim dong. Iya. Betul. Nih, beda gak feel-nya? Maksudnya bukan beda feel sih, kayak apa ya? Kayak lu, oh gue udah muslim nih, atau mungkin dari teman-temannya, atau gue mau nyari masjid nih segala macem, atau kayak biasa aja kayak sebelum-sebelumnya? Biasa aja sih, kayak sebelum-sebelumnya. Cuman kadang nih lagi main atau nongkrong nih sama temen, terus tiba-tiba mau sholat nih gue, itu sering diledekin. Kayak apa sih? Mereka tuh kayak asing aja. Kayak asing aja ya? Itu ama yang sesama muslim juga apa yang non juga? Dua-duanya. Dua-duanya? Soalnya itu satu grup gue, beda-beda. Oh iya, iya. Ada yang muslim, ada yang non, gitu. Berarti... Jadi pas gue ngajak, ayo sholat yuk bentar, terus kayak, wih sholat nih lo gitu. Tapi pernah puasa? Pernah puasa di sana? Di Cina? Puasa dong. Puasa? Sholat id di sana juga? Pernah? Pernah. Berarti 2019 dong berarti sholat id? Betul. Masya Allah. Jadi teman-teman nih, Niken seorang anak muda yang baru dari 2 tahun yang lalu ya, kurang lebih dia memeluk agama Islam. Terus juga kita juga udah dengerin ceritanya dia tuh yang apa ya, kalau bilang tanda-tanda tuh pas dia apa ya, apa tadi lu bilang ketemu sama orang yang tinggi ya kan, terus juga ketemu sama orang yang bercahaya, terus nggak kelihatan mukanya dan megang tangan lo, ayo bangun, belum waktunya. Disuruh bangun, iya. Belum waktunya. Nah tapi kan last question, kenapa waktu itu lo kayak why you don't believe to God? Karena emang waktu saat itu hidup gue tuh lagi messed up banget sih, lagi hancur-hancurnya lagi. Because your parent. Iya betul. Oh gitu. Terus juga ditambah lingkungan gue juga yang nggak mendukung gitu. Jadi ya. Ya gitulah ya pada ini. Ya begitu. Terus juga belum lama ini gue ngerasain yang namanya iman tuh naik turun. Oh iya. Namanya manusia kan iman yang nggak mungkin stabil ya. Pasti betul. ada kalanya yang naik turun. Itu gue diyakinkan lagi melalui mimpi. Oh mimpi. Gue diyakinkan lagi melalui mimpi. Pada saat itu gue mimpi tuh bener-bener gue ngerasa kayak ini nyata mimpi gue. Itu gue jalan nih, gue ngeliat pintu. Gue masuk dalam pintu itu. Masuk, tiba-tiba pintu itu kebuka di tempat yang berbeda. Gue masuk ke tempat itu bener-bener bagus banget.
itu ijo, bener-bener ijo yang nggak pernah gue lihat sebelumnya. Jadi tuh gue lihat kiri kanan tuh binatang terbang jalan, itu binatang yang nggak pernah gue lihat di sini. Itu cahayanya tuh kayak pantulannya tuh beda. Terus ada sungai yang belum pernah gue lihat sebelumnya. Saking gue kagumnya itu, gue nyari-nyari nih, aduh handphone gue mana nih, gue pengen videoin. Gue pengen gue videoin tuh, ih bagus banget ya, gue ngomong sama, jadi tuh di situ gue barengan sama teman gue. Tuh gue ngeliat sebagus itu, sampai gue tuh nyebut terus kayak, Masya Allah, ini bagus banget. Karena teman gue bilang, udah sini, Dek, duduk Dek, kata dia gitu. Kata teman gue duduk nih. Gak lama, di dalam satu ruangan itu, tuh banyak banget binatang, yang di belakang sini tuh ada gundukan, dia bertanduk. Satu binatang itu nyamperin gue, di warnanya putih. Rambutnya tuh ke samping gini, rambutnya agak panjang. Itu agak keriting, setengah lurus ikal lah. Terus nyamperin gue kayak minta dielus gitu loh, kayak minta disayang-sayang. Terus gue peluk-peluk, gue tepok-tepok perutnya, gue tepok-tepok, gue bilang, itu bisa nggak sih dibawa pulang? Gue ngomong sama temen gue, bisa nggak sih ini dibawa pulang? Kata temen gue, ya nggak mungkin lah, masa lu bawa pulang, kata dia gitu. Terus pas gue lagi ngelus-ngelus, tiba-tiba keluar tulisan yang nggak bisa gue baca. Tapi tiba-tiba gue tahu artinya. Itu pas gue baca tulisannya tuh, aku tidak akan meninggalkan hambaku yang percaya akan hadirnya aku. Terus gue nanya kan, apa ini artinya? Pesan ini untuk siapa? Tiba-tiba kuda ini bisa ngomong. Dia bilang, ini pesan Allah untuk kamu, jangan sedih lagi. Dia bilang kayak gitu ke gue. Terus dia ngomong, nanti kalau udah waktunya, aku yang bakalan jemput kamu lagi. Dia bilang kayak gitu. Terus gak lama gue kebangun, gue cerita sama bokap gue. Bokap gue bilang, itu namanya kuda surga. Gitu guys, ya ampun, Masya Allah. Jadi iya, yang lu bilang tadi itu bikin mantap lagi iman kita sih. Dari lewat mimpi segala macam semuanya gitu. Dan yang tadi Niken ceritain itu biar makin kuat iya sih iman kita. Iya, dan mungkin gue diingatkan lagi kali ya, bahwa Tuhan tuh selalu dengar apa yang gue doain, Yang diucapin, apa yang gue ucapin, semua kesedihan gue, dia selalu dengar. Ya itu sih, mungkin Allah mau gue tuh tahu kalau dia tuh selalu ada buat gue. Keren ya, Masya Allah. Jadi itu teman-teman, namanya iman tuh naik turun ya, yazid wa yanqus kalau bahasa Arabnya itu naik turun. Makanya di saat tadi kita lagi drop ya, di situlah lewat banyak sih, nggak hanya lewat mimpi dong kan, bisa lewat person to person dan mimpi dan banyak hal lagi yang bikin kita tuh imannya bikin naik lagi. Nah, oke. Ken, thank you Ken. Iya, makasih juga udah diundang. Iya, udah datang juga di studio Coffee House. Terus juga gini kan, sebelum penutupan biasanya dari gestar itu ada quotes atau kata-kata mutiara yang bagus. Mungkin ini kali ya kok, yang mana pesan tuh? Yang tadi gue baca di Badan Kuda itu, yang aku tidak akan pernah meninggalkan hambaku yang percaya akan hadirnya aku. Itu sih yang buat gue jadi semangat lagi. Semangat lagi ya, Masya Allah. Jadi oke, gitu teman-teman semuanya, itu quote dari gestar gue, namanya Niken, nama hijrahnya Maryam. Oh iya, dan lupa Ken, sebelum penutupan, lu main sosial media kan? Main. Pasti dong. Pasti. Iya, main. Anak-anak muda pasti masa nggak main sosmed kan? Apa main nih? Pet. Instagram. Oh, Instagram. Oh ya. Instagram aja. Instagram, Facebook Twitter, kayaknya udah. Facebook gue enggak ya. main. Udah jadul banget kayaknya. Iya, udah jadul banget. Oke, boleh
dibilangin Instagram Oh, sama iya. Twitter. Instagram Mariam F _ Heeh, Itu yang Twitter juga. Twitter Inainong. Ini nang, oke. Gue juga pasti belum nangkap sih. Pokoknya nanti yang belum jelas biasa Coffee Daus tulis di bawah sini, biar nanti ntar kalian bisa secara jelas, secara langsung, biar nge-add sosial medianya Niken. Oke teman-teman semuanya, semoga kalian sehat selalu di rumah. Amin. Amin. Dan juga semoga video konten Coffee Daus bermanfaat dan berfaedah buat kalian semua. Dan juga doain kita semua semoga sehat selalu, dan doain juga Indonesia semoga lebih baik lagi kan ya. Amin. Dan selesai juga masalah corona dan pandemik ini gitu. Oke, penutupan dari gue Coffee Daus. Wafil khitam, wafil akhir, syukran limusyahada fi qanah Coffee Daus, wa la tansa ila al-an li lissa subscribe qanah Coffee Daus, subscribe al-an, like, share, and akhir syai komen, lianna kullu balash. Wa sanashufukum fi usbu' القادم أسبوع مرة أخرى وأسبوع الجاي. وشكرا جزاكم الله خيرا كثير وبالله التوفيق والهداية والله موافق إلى أقوم الطريق. السلام عليكم ورحمة الله wabarakatuh.